Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Laliniga SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 4 Waika Bubak, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat. Prodi Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan nomor induk mahasiswa 24001039 2309-70403, mengikuti PPG bagi guru tertentu piloting 3 tahun 2024-2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan materi pembelajaran yaitu sistem pencernaan pada manusia pada siswa kelas 8. Mohon izin Bapak Ibu penguji sekiranya memberikan masukan bagi video saya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, mantap, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Semua tadi kalian datang ke sekolah sudah sarapan? Sudah. Yakin? Yakin. Sarapan itu sangat penting untuk kita berkonsentrasi dalam belajar. Karena lambung kita tuh setiap saat, setiap menit dia akan selalu berkontraksi, akan selalu bergerak. Jadi ketika lambung kita kosong, maka dinding lambung akan tergesek dan nanti yang mengakibatkan lambung kita atau dinding lambung kita jadi infeksi. Makanya harus sarapan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian kasih rapi dulu, kalian pun tempat duduk semua. Kasih rapi, baik-baik itu kursi, meja, ya. Sudah? Oke. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Selfie bisa? Oke, selfie silakan. Terima kasih Bapak karena cinta dan kasih-Mu berikan kepada kami masing-masing. Kiranya Tuhan sudah tuntut sertai kami dari makan masing-masing dan ibadah sekolah yang dengan sukacita dan kami juga. Dan Yesus yang baik serta melakukan aktivitas kami, kegiatan kami. Kiranya Tuhan tuntut dan sertai kami dari awal pertengahan hingga terakhir. Doa dan sembahyang kami Bapa dan Tuhan surga hanya di dalam namanya kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Selfie. Tepuk tangan dulu Bu Selfie. Keren. Oke, Ibu absen dulu ya. Oke, Mardi. Novita. Octavianus. Petrus. Rizky Wole. Silviana. Yonatan. Oke. Ada beberapa orang yang tidak hadir hari ini ya. Pembelajaran kita pada hari ini masih berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia. Masih berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia. Mulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini masih berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia. Masih berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, sebelum masuk materi kita yang selanjutnya, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu, pertemuan pertama? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Apa? Nutrisi. Tentang apa lagi? Kebutuhan energi. Apa lagi? Protein. Apa lagi? Kebutuhan air di dalam tubuh manusia. Minggu kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa 60% sampai 80% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Maka untuk menghindari agar kita tidak dehidrasi atau kekurangan cairan, diwajibkan kita minum air dalam sehari itu sebanyak 2 liter atau 8
gelas gitu. Selain itu juga ada begitu banyak makanan yang kita konsumsi yang mengandung air, termasuk buah-buahan ya tuh. Nah, buah apel, buah apa lagi? Buah mangga, kan lagi musim buah mangga sekarang ya. Buah apa lagi? Buah jeruk begitu. Jadi tidak hanya itu, ada sayuran juga. Sayuran yang kita konsumsi itu mengandung air begitu. Supaya kita tetap fit, kita tetap sehat, kita harus jaga kita punya ini kestabilan tubuh, yaitu kita harus mengkonsumsi air begitu. Karena tubuh kita 60% sampai dengan 80% itu terdiri dari cairan gitu. Oke, hari ini kita belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Ini pertemuan kedua ya. Tujuan pembelajarannya kita hari ini, yang pertama, tujuan kita yang pertama itu mampu menganalisis organ pencernaan pada manusia. Mampu menganalisis organ pencernaan pada manusia. Oke, yang kedua. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah memahami gangguan yang berhubung dengan sistem pencernaan. Memahami gangguan pada sistem pencernaan. Oke, sebelum lebih jauh Ibu jelaskan, kita pelajari tentang materi organ pencernaan pada manusia dan gangguan pada sistem pencernaan. Ibu punya satu gambar untuk kalian, karena berhubung sekolah kita sumber listriknya tidak ada, sumber jaringannya juga tidak stabil, jadi Ibu kasih tunjuk gambarnya secara manual saja ya. Jadi kita tidak siapkan dalam bentuk PowerPoint begitu. Oke. Semua lihat ini gambar? Bisa lihat? Bisa lihat? Bisa. Yakin bisa lihat? Ya. Oke, Ibu kasih tunjuk lagi yang satu lebih jelas. Mungkin di sini tidak terlalu jelas. Ibu kasih tunjuk satu lagi. Iya. Ada gambar satu yang lebih jelas lagi. Ibu kasih tunjuk di laptop saja ya. Kalian perhatikan gambar ini. Ibu tunjuk per meja saja. Iya. Lihat yang jelas? Lihat? Coba yang di sebelah sini. Bisa lihatin gambar? Bisa? Bisa lihat? Bisa lihat? Bisa lihat? Bisa lihat? Bisa? Oke. Karena kalian sudah lihat ini gambar yang Ibu kasih tunjuk, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Gambar apa yang kalian lihat ini? Ya, seorang anak Nah, seorang anak perempuan. Nah, seorang anak perempuan ini dia menunjukkan ekspresi apa? Iya, penuh kesakitan. Iya tidak? Atau dia lagi senang ini, lagi tertawa begitu? Atau lagi senyum? Coba lihat baik-baik dulu. Lagi apa ini? Dia menunjukkan ekspresi yang penuh kesakitan. Dan tangannya memegang coba lihat. Tangannya memegang memegang
Perut. Oke. Dari gambar yang kalian lihat di sini, kira-kira ini anak ini mengalami sakit apa? Sakit perut. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian. Kalian pernah tidak alami yang namanya sakit perut? Pernah. Yakin? Yakin. Oke. Tahu tidak atau kalian masih ingat tidak apa penyebab dari sakit perut itu? Masih? Oke, nanti sebentar baru kita lanjut. Kita lanjut sebentar ya. Nah, itu gejalanya apa? Kenapa bisa sakit perut? Sebentar kita akan pahami lebih dalam ketika kita masuk pada materinya ini. Ibu ini minta tolong 1 orang, 2 orang bantu ibu untuk tempel di papan. Ayo, Jonathan, Selfie, Asti mungkin bisa pegang bantu ibu tempelin organ pencernaan. Di tengah-tengah sini seorang. Kalian semua kalau begini dapat lihat? Lihat? Bisa? Tancap di ujung sana. Yang penting dia bisa melekat saja. Tambah 1 lah. Oke, makasih. Silakan duduk kembali. Oke, organ yang di papan ini, gambar yang di papan ini adalah organ apa? Sistem? Ya, organ sistem pencernaan. Kita masuk organ sistem pencernaan yang pertama pada manusia. Apa pada manusia? Apa? Organ apa? Mulut. Ya, perhatikan semua. Organ atau sistem pencernaan, organ pencernaan pada manusia pertama itu adalah mulut. Ada gambar yang lebih terang di sini. Kalau di papan yang ibu tempel itu terlalu jauh, nah ada gambar yang paling terang di sini. Bisa lihat? Bisa? Bisa lihat? Bisa lihat? Oke, perhatikan baik-baik. Bisa? Bisa lihat? Oke. Nah, kita awal yang pertama, organ pencernaan yang pertama pada manusia itu adalah mulut. Nah, di dalam mulut ada apa di dalam mulut? Gigi. Semua punya gigi? Punya. Sujatu yang lain ibu. Ada ngomong. Nah, semua selengkap ya. Oke, setiap kita manusia itu pasti memiliki gigi. Nah, selain gigi, apa lagi yang ada di dalam mulut? Lidah. Semua punya lidah? Punya. Nah, punya. Selain lidah, selain gigi, apa lagi yang ada di dalam mulut? Iya, manula ada ya, iya betul manula. Selain itu ada yang namanya kelenjar ludah. Apa? Kelenjar ludah atau air ludah ya toh? Semua memiliki air ludah? Punya atau ada yang tidak punya? Punya. Bagaimana bisa tidak punya? Semua manusia itu punya begitu. Oke. Manfaatnya gigi yang ada di dalam mulut itu apa dia? Fungsinya apa? Apa? Pintar untuk mengunyah makanan begitu. Nah, lidah manfaatnya apa? Apa? Ya, pintar untuk membolak-balikan makanan. Nah, air ludah tadi fungsinya apa? Iya, membantu proses penelanan. Tidak salah, itu benar, Selfie. Membantu proses penelanan dan membantu untuk membasahi makanan yang masuk di dalam mulut. Itu adalah organ pencernaan manusia yang pertama. Oke, kita masuk yang kedua. Organ pencernaan yang kedua pada manusia itu namanya kerongkongan. Perhatikan sini. Garis panjang ini namanya kerongkongan. Setiap manusia itu memiliki yang namanya kerongkongan begitu. Nah, kerongkongan ini fungsinya apa dia kerongkongan? Apa fungsi kerongkongan? Kerongkongan ini adalah suatu saluran seperti tabung dengan panjang 20 cm. Kerongkongan ini adalah satu tabung. Iya, satu saluran panjang berbentuk tabung dengan ukurannya 20 cm. Nah, fungsinya dia apa? Fungsinya dia untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, di dalam kerongkongan ada gerak apa? Peristaltik. Apa?
Besar. Ya, gerak peristaltik itu adalah gerakan meremas. Meremas itu makanan supaya dia bisa masuk ke lambung, begitu. Ibaratnya kerongkongan itu seperti jembatan dia ya, seperti jembatan di mana kalau kita mau ke seberang kita harus lewati dulu itu jembatan gitu. Jadi dia kayak seperti penghubung begitu antara mulut dengan lambung. Ujungnya rektum ini ujung muara dari usus besar, berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses atau kotoran secara sementara begitu. Ketika sudah penuh, rektum penuh, terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan sinyal ke otak yang memerintahkan kita untuk buang air besar begitu, untuk BAB gitu ya. Nah, yang terakhir lagi, paling ujung, organ pencernaan paling ujung itu namanya ya, anus. Anus ini merupakan lubang bagian bokong atau bagian pantat kita yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh manusia. Ujungnya sudah. Permisi, ibu mau gambarkan ke bulatnya kayak gini. Ya, bulatnya kayak gini. Semua kita itu punya. Ya, semua manusia itu punya begitu. Jadi ujungnya itu bulatan, ujungnya itu yang namanya anus. Nah, anus itulah tempat keluarnya feses atau kotoran. Gitu. Nah, itu adalah beberapa organ pencernaan pada manusia. Nah, selanjutnya ada gangguan pada pencernaan pada manusia. Bukan hanya organ saja, ada gangguan juga. Misalnya, gangguan pencernaan pada manusia yang pertama itu mah. Pernah merasakan nyeri ulu hati? Belum pernah ya. Dan ibu berharap kalian tetap jaga pola makan supaya kalian jangan rasa lagi tuh yang namanya sakit mah. Ada lagi yang berikutnya sembelit. Tahu sembelit? Sembelit itu adalah susah kita buang air besar. Ada rasa mau buang air besar, tetapi ketika keluar itu susah sekali, rasa sakitnya luar biasa. Itu namanya sembelit. Makan makanan yang bersih, sering olahraga begitu. Oke. Sistem pencernaan kita, ibu penjelasan sampai di sini. Supaya lebih kalian paham, lebih mendalami lagi tentang organ pencernaan dan gangguan pencernaan pada manusia, ibu mau kalian bentuk kelompok sekarang. Bentuk kelompok, ibu mau bagikan LKPD, lalu kalian diskusi dalam kelompok. Bisa? Silakan. Pelan-pelan angkat mejanya, pelan-pelan. Oke, silakan. Kita bentuk 4 kelompok saja. Oke, LKPD-nya sabar ya, boleh dulu. Ada bahan ajarnya. Oke, cepat. 4 menit lagi kita langsung. Kelompok 1 sudah? Sambil menunggu kelompok lain bisa langsung presentasikan. Nomor 3 itu cara yang benar menjaga organ pencernaan manusia. Cara yang benar agar organ pencernaan manusia itu tetap sehat begitu. Caranya bagaimana? Tadi di ujung-ujung tadi yang ibu jelaskan dan terakhir itu ibu sebutkan itu ya. Cara yang benar menjaga agar silakan berkreasi dengan pikiran teman kelompoknya kalian dan kalian bisa tulis di situ sebagai jawabannya kalian. Kelompok 2 sudah selesai? Coba. Nanti 1 orang bisa maju presentasi mewakili atau 4 orang bisa maju saja, 5 orang bisa langsung berdiri di depan ya. Jadi nanti kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pencernaan pada manusia, gitu ya. Tinggal engkau baca. Bisa ya? Oke. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Tinggal berapa nomor? Cepat sudah. Cepat sudah.
cepat. Sudah? Oke. Yang lain lanjut kerja sambil kalian kerja. Kelompok 1 dengan 3, kelompok 2 sudah selesai. Mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka. Untuk itu kami Ibu persilakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Kita kasih tepukan dulu untuk kelompok 2, kasih semangat. Oke, maju kelompok 2. Bisa berdiri di sini aja. Bisa berdiri di sini. Ayo Nathan ke sini. Jangan terlalu jauh di sana, dekat-dekat sini lagi. So kita semua bisa dengar begitu. Geser lagi sini, geser lagi. Iya. Oke, silakan. Silakan lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pencernaan secara mekanik dan kimiawi? Ya. Kami ingin menjawabkan di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik kimiawi secara mekanik. Otot lambung berkontraksi mengaduk bolus. Iya, pencernaan. Iya, secara mekanik. Apa dia? Organ pencernaan pada manusia. Untuk kalian bisa mendalami lagi materi hari ini, Ibu minta kalian satu-satu maju untuk tempel di papan sesuai dengan nama dan urutan yang benar. Ayo, silakan. Tunggu 1 orang selesai, berarti ganti lagi gitu. Agak cepat. Iya, nanti bisa langsung pakai lem saja. Iya, oke. Ujung-ujung itu. Iya, perhatikan semua di papan. Yang ditempel oleh Yonatan adalah organ Nah, sudah benar atau belum? Atau salah? Benar. Oke, lanjut lagi. Cepat. Maju lagi 1 orang. Itu Sanina. Iya. Yang ditempel oleh self ini adalah organ pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Oke. Tindakan ya. Sebelah ini yang harus usus besar. Jadi kita tukar usus halus dengan usus besar. Siapa yang tempel? Iya, tidak apa-apa. Kita belajar lagi toh. Setelah itu ujung dari ini apa ini penghubung antara anus dengan ini usus besar ini ada namanya rektum. Lalu yang berikutnya adalah anus. Oke, tepuk tangan dulu. Kalian sudah hebat hari ini. Nah, ini sebelum ini selanjutnya ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sebelum kesimpulan. Ibu mau kalian itu menyanyi itu lagu sistem pencernaan pada manusia dulu. Nadanya ampar pisang gitu ya. Oke. Kita menyanyi sama-sama 1, 2, 3. Ayo kita semua sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan, ada gerak peristaltik. Dorong masuk ke lambung dengan macam enzim. Enzim pepsin, enzim renin, juga asam klorida. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisa Ampas langsung dibuka
lewat arus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia, harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa jaga pola hidup sehat agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur Pada Tuhan yang Esa. Oke, tepuk tangan. Oke. Kesimpulan materi kita hari ini, organ pencernaan kita yang pertama itu adalah Mulut, terus, terus, lambung, terus, hati, terus, empedu, iya, usus halus, apa lagi? Iya, iya, pankreas, apa lagi? Rektum dan nah masih ingat kan yang pertama sekali Ibu kasih tunjuk itu anak sakit perut? Masih ingat? Iya, itu yang terganggu adalah dia punya sistem pencernaan. Kenapa bisa terganggu? Karena dia mengkonsumsi sesuatu yang tidak sehat. Makanya kalian. Nah sekarang kita masuk di refleksi. Ibu mau ini tanya sama kalian. Ketika kalian belajar tentang ini sistem pencernaan hari ini, apa yang kalian rasakan begitu? Senang? Sangat menyenangkan? Benar tidak? Ibu minta kalian itu jawab dari hatinya kalian yang paling dalam. Atau mungkin ibu kami tidak suka cara ibu hari ini. Kami maunya nanti itu ibu seperti begini gitu. Bisa? Menurut kalian kira-kira pembelajaran kita hari ini apa? Sedihkah, senangkah, kecewa? senang, Yakin senang? yakin, Atau malas ibu bosan sekali hari ini? Tidak membosankan. Iya, dengan belajar hari ini kita bisa tahu organ pencernaan kita di dalam tubuh. Tidak hanya tahu saja itu ini kita punya mulut, tetapi di dalam juga kita belajar bahwa ada organ-organ lain, ada enzim-enzim juga yang membantu dalam proses pencernaan. Yang paling penting, yang mungkin beberapa waktu ini kalian tidak pernah dengar yang namanya bakteri E. coli atau Escherichia coli toh. Nah, hari ini kalian belajar bahwa E. coli ternyata ada bakteri baik yang ada di dalam usus manusia begitu. Oke, sampai di sini materi kita. Ada yang mau ingin bertanya? ada, Coba lagi, ibu sama tanya begitu. Ada? Oke, kita tutup materi kita hari ini. Sampai jumpa nanti untuk minggu depannya lagi. Sebelum kita akhiri ini materi kita hari ini, ibu mau kita menyanyi satu dulu. Lagu apa? Jangan, lagu rohani untuk menutupi aktivitas kita hari ini sebelum doa. Oke, 1, 2, 3. Segalanya. Oke, ini satu orang pimpin kita di dalam doa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Oke, maju Yonatan. Tadi kan Susilvi, Yonatan lagi, tuh laki-laki lagi. Ya toh?
Nah, untuk kita berdoa menutup segala aktivitas kita pada hari ini. Jangan-jangan ada ibu guru maka kita tidak berdoa. Bapa kami yang surga, ibu di sana, datanglah kerajaan, jadilah kehendak ibumu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, tepuk tangan dulu buat Yonatan. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Terima kasih. Oke, sama-sama untuk hari ini. Terima kasih juga ya. Nanti bantu ibu bawa kembali yang lain di kantor ya.